Nah, jadi materi pertama adalah kita memahami tentang perbedaan harf ya, fiil dan juga isem ya. Karena di dalam Al-Quran hanya ada tiga jenis kata ini ya. Kalau dia bukan harf, kemungkinan dia fiil. Kalau bukan keduanya, berarti dia adalah isem gitu ya. Jadi hanya ada tiga jenis kata dalam Al-Quran, isem, fiil, dan juga harf ya. Nah ini. Bisa tadi bang. Nah, isam, fiil, dan juga harf ya. Ini menggambarkan apa? Menggambarkan jumlah banyaknya gitu ya. Jadi yang paling banyak muncul dalam Al-Quran adalah isem. Baru nanti setelahnya ada fiil, baru setelahnya ada harf ya. Jadi yang paling banyak atau paling mendominasi dalam Al-Quran itu adalah bentuk isem ya. Nah, boleh mungkin ada yang pernah belajar dulu apa isem atau fiil atau harf atau mungkin dari harf dulu ya kita bahas. Silakan. Mas Najam mungkin pernah dengar istilah harf. Harf itu apa mungkin? Harfun tuh huruf yang bukan dia tuh bukan bukan fiil, bukan kata kerja dan bukan kata benda Ustaz. Oke, sohe ya. Ya, jadi harf itu huruf ya kalau mungkin dalam terjemahan biasa begitu ya. Atau bisa juga kita maknai sebagai kata yang enggak memiliki makna kecuali ada kata setelahnya ya. Contohnya misalkan kata di, ke, ya, dari. Nah, kalau cuman kata itu saja gitu ya, maka tidak memiliki makna apa-apa. Tapi kalau di mana misalkan di Indonesia ya, di Malaysia gitu ya. Kemudian dari eh, misalkan Mesir dan seterusnya. Nah, maka itu disebut dengan huruf ya. Nah, kalau contohnya dalam bahasa Arab ya misalkan ada bi ya atau ada fi, ada min, ada ain ya dan seterusnya nanti akan kita ulas lebih lanjut ya. Nah, jadi kalau secara umum ya kita mendefinisikan dia huruf ya. Huruf itu seperti apa? Kata yang tidak memiliki makna apa-apa ya kecuali ada kata setelahnya ya. Dia memiliki makna kalau ada kata setelahnya. Nah, yang kedua adalah fi'il ya. Nah, fi'il apa ini? Mas Frazli mungkin pernah dengar istilah fi'il. Bang fiil itu kata kerja. Oke, fi'il kata kerja. Hanya itu saja atau ada definisi lain? Untuk pahaman saya itu untuk segala perbuatan atau Mm-mm. action gitu. Betul. Heeh. Ya. Cuman ada perbedaan paling basic ya antara kata kerja definisi ya secara umum ya dengan fiil yang dimaksud. Nah, kalau fiil ini kata kerja yang dia terikat dengan pelaku dan juga waktu. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya. Nah, kalau dalam bahasa Arab ya dia terikat dengan pelaku dan juga waktu. Misalkan ya, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin atau dalam bahasa Malaysia begitu ya, makan begitu ya. Nah, makan misalkan saya makan sekarang gitu ya. Kata makannya tetap gitu ya. Kalau diganti dengan kami makan kemarin. Nah, kata kerjanya tetap begitu ya. Tapi dalam bahasa Arab ya, kalau orangnya atau pelakunya berubah, nanti fiilnya juga berubah. Misalkan saya makan ya, jadi akulu ya. Kami makan ya, menjadi nakulu atau nakulu gitu ya. Nah, jadi orangnya berubah atau pelakunya berubah, maka fiilnya juga berubah. Begitupun waktunya gitu ya. Kalau kemarin ya, kalau sekarang, kalau yang akan datang nanti juga menyesuaikan. Jadi fiil ini kata kerja yang dia sangat terikat sekali dengan pelaku dan juga waktu. Nah, ini perbedaan paling mendasarnya gitu ya. Kalau kata kerja dalam bahasa Indonesia atau mungkin dalam bahasa Malaysia juga sepertinya tidak ada perubahan begitu ya. Nah, kalau dalam bahasa Malaysia saya kurang tahu gimana tuh Mas Frezi. Kalau kata kerja itu apakah berubah-berubah menyesuaikan waktu sama pelakunya? Sama seperti bahasa Sama Indonesia. aja ya sama Indonesia Mm. ya. Heeh. Nah, tapi dalam bahasa Arab fi'il ya kata kerja yang dia itu terikat dengan waktu dan juga terikat dengan pelaku gitu ya. Jadi menyesuaikan pelakunya berubah, fi'ilnya berubah, waktunya berubah, fi'ilnya juga berubah. Nah, ini perbedaan paling basicnya. Nah, kemudian isam itu apa? Nah, isam itu ya simpelnya adalah selain daripada harf dan juga selain daripada fi'il ya.
Meskipun banyak nanti terjemahan tentang isem, tapi supaya mudah diingat, kalau bukan harf, bukan fiil, berarti bisa dipastikan itu adalah isem ya. Kenapa? Karena jumlah isem dalam Al-Quran paling banyak gitu ya. Nah, nah ini ya tadi ya harf ini kata yang tidak utuh maknanya ya, kecuali ada kata setelahnya ya. Contohnya di, ke, bahwa, jika ya, dan seterusnya ya. Fiil ya kata kerja yang dia terikat dengan waktu dan juga pelaku. Ya, kata dasarnya nasoro, tapi nasoro bisa menjadi nasortu atau yansuru menjadi ansuru. Kenapa? Karena waktu dan juga pelakunya beda-beda. Nah, isem ya selain daripada fiil dan juga harf ya. Dan apa contoh isem? Ya, nama orang bisa, nama tempat bisa, nama benda sifat, nama benda bisa, nama sifat bisa, adverb, idea, dan seterusnya ya. Selain daripada fiil, selain daripada harf, maka disebut dengan isem. Nah, ini ya tiga jenis kata yang ini akan sangat sekali akan kita ulang-ulang ya. Isem, fiil, dan juga harf ya. Oke, kita lanjut karena bahasan paling banyak itu tentang isem, maka kita akan membahas seputar pertama kali adalah tentang isem. Oke, nah isem ya ada 4 komponen atau 4 propertinya. Yang pertama adalah status, yang kedua adalah bilangan, yang ketiga adalah gender, yang keempat adalah tipe. Ya, atau disingkat ya SBGT ya. Ya, bukan LGBT ya. Jadi SBGT ya. Status, S-nya status, B-nya bilangan, G-nya itu gender, ya T-nya itu adalah tipe. Status, bilangan, gender, tipe. 4 properti isem, status, bilangan, gender, tipe. Jadi monggo boleh dihafalkan sebentar 1 menit ya. Oh ya, saya izin menyampaikan juga ya, karena ini mungkin pembelajaran bahasa Arab yang sedikit berbeda ya. Kalau saya pernah belajar bahasa Arab juga ya, sifatnya mungkin satu arah. Nah, dalam Quranik Arabik ya pembelajarannya adalah 2 arah gitu ya. Jadi saya akan sangat sering bertanya mungkin bergantian kepada teman-teman gitu ya. Jadi jangan kaget mungkin kalau ditanya-tanya terus gitu ya. Karena memang ini bagian dari metode pembelajarannya agar kami bisa mengecek ya sejauh apa tingkat kepahaman dalam pembelajaran begitu. Nah, oke, boleh dihafalkan dulu 4 properti isem ada status, bilangan, gender, tipe S, B, G, T. Oke, kalau sudah, ya boleh dari Mas siapa? Mas Frazli boleh. Ya, 4 properti isem apa saja? ada 4 status, bilangan, Hmm. gender, dan tipe. Oke, Mas Yahya silakan. Status, bilangan, gender, tipe. Oke, Mas Najim silakan. Status, bilangan, gender, tipe. Oke, alhamdulillah. Nah, ini nanti akan eh, sering akan dibahas ya, khususnya di unit 1 ya tentang status, bilangan, gender, tipe. Dan ini nanti akan terus berlanjut ya dalam pembelajaran setelahnya tentang fragmen ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut apa itu status, bilangan, gender, tipe, nah kita ulas sedikit kata-kata berikut ya. Misalkan ada printer mencetak tulisan dengan akurat ya. Maka sebelum kita mengetahui itu semua gitu ya, kita mengidentifikasi begitu ya. Manakah dari komponen tersebut yang merupakan pelaku ya. Kemudian manakah yang termasuk dengan keterangan dan juga kata kerja. Oke, kalau dalam kata printer mencetak tulisan dengan akurat, maka kata kerjanya adalah mencetak, gitu ya. Nah, pelakunya siapa, gitu ya? Pelakunya adalah printer, ya. Nah, tulisan ya dengan akurat ini sebagai keterangan, ya. Keterangan itu kan ada untuk menjawab apa, siapa,
menjawab kenapa, menjawab bagaimana, menjawab di mana gitu ya. Nah, itu adalah bagian dari keterangan ya. Nah, jadi mengidentifikasi ya kata ya, apakah kata tersebut masuk kata kerja, apakah pelaku, apakah keterangan. Oke, kalau ibu membuat sarapan di dapur setiap pagi, kira-kira Mas Mas Frazli boleh dijabarkan dulu yang mana yang kata kerja, yang mana yang pelaku dan keterangan. Kalau kata kerjanya membuatkan, Oke, ibu itu pelakunya, oke, dan keterangannya sarapan pagi. Sarapan di dapur sarapan. setiap pagi. Oke, jadi tiga ya. Ini keterangan satu, keterangan dua, keterangan tiga. Oke. Mas Yahya, bawahnya pesawat menembus awan dengan kencang. Eh, apa aja tadi? Pelaku, kata Mm-mm, kerja, mm-mm. Keterangan. keterangan. Oke. Kata kerja menembus. Oke, Pelaku pesawat. oke. Terus keterangan awan dengan kencang. Ya, Dengan kencang. awan satu dengan kencang satu ya. Oke. Nah, ini sebagai base awal sebelum kita menentukan ya. Apa istilahnya? Nah, kita mencoba mengkaitkan dengan istilah Arabnya. Nah, pelaku yang tadi kita bahas dalam terminologi bahasa Indonesia ya, kita ganti dengan istilah bahasa Arabnya rofa atau rof'un ya. Pelaku itu adalah rofa ya. Kita sukunkan aja ya karena nanti bisa rof'un, rofin, rof'an ya. Kita sukunkan menjadi rofa. Kemudian keterangan itu adalah nasbun atau nasob ya. Boleh. Jadi pelaku itu adalah rofa, keterangan itu adalah nasob. Ya, jadi kalau kita ganti istilahnya, berarti printer mencetak tulisan dengan akurat, berarti kata mencetak, tadi kata kerja atau fiil, printernya ini sebagai rofa, tulisannya sebagai nasob, dengan akuratnya juga nasob. Oke, ya, ini yang kata yang tadi. Kalau kita ganti dengan kata, nah, satu lagi ya istilahnya. Nah, kalau ada kata setelahnya, nah, misalkan ya, the word after of, ya misalkan sandalnya, misalkan namanya adalah Andi ya. Di sini ada katanya ya, sandalnya. Nah, berarti kata setelahnya yang dimasukkan dengan jar itu adalah kata Andinya di sini. Nah, ini adalah jar. Biasanya nyanya ini merujuk kepada kepemilikan gitu ya. Biasanya tapi tidak mutlak ya. Misalkan contohnya kalau kertasnya printer ya berarti jarnya adalah printer. Sarapannya ibu berarti ibu adalah jar. Tulisan tangan ya ini secara tidak langsung pun juga sama gitu ya. Tulisan tangan kan juga bisa dimaknai tulisannya tangan gitu ya. Maka tulisan tangan kata tangannya di sini adalah jar. Cover of book ya berarti booknya ini adalah sebagai jar. Station of Tugu ya berarti tugunya adalah jar ya. Jadi udah ada tiga kosakata. Pelaku adalah rofa, keterangan itu adalah nasob, kata setelahnya ya itu adalah jar. Misalkan contohnya penjaga toko melayani pembeli baju dengan sabar. Berarti penjaga toko ya. Penjaga toko ini kan kalau diterjemahkan menjadi penjaganya toko ya. Berarti penjaganya ini adalah rofa, tokonya ini adalah jar, melayani itu adalah fiil. Nah, pembeli baju ya sebagai satu keterangan dengan sabar juga keterangan ya. Atau juga bisa dijabarkan ya, pembeli baju, pembelinya baju ya juga bisa dijabarkan menjadi nijar gitu ya. Yang ini nasab ya, mohon maaf tadi kita istilahkan sebagai nasab ya. Jadi rofaknya itu penjaga, tokonya itu jar, melayani itu adalah fiil, pembelinya itu adalah nasab, bajunya itu adalah jar, dengan sabar itu adalah mohon maaf ya. Ya, dengan sabar itu adalah nasab. Nah, coba dijabarkan dari Mas siapa tadi Najem ya, silakan. Terang-terangan penista agama menviralkan kesesatan pemahaman akidah.
yang mana rofa, nasab, ya, dan juga fiil ya, dan nejar. Silakan Mas Najim. Terang-terangan penista agama memviralkan kesesatan pemahaman akidah. Mm-mm. Cari dulu kata kerjanya kalau bingung. Hmm, penista agama itu rofaknya, Oke, kalau dijabarkan menjadi penistanya rofa, Hmm. agamanya jar. Oke, sip. Memviralkan tuh fiil. Oke. Kesesatan pemahaman akidah itu nasabnya. Mm-mm. Kalau mau dijabarkan lagi, Hmm, bisa nggak ditambahinnya? Kesesatannya, pemahamannya, akidah. kesesatannya berarti rofa, Mm-mm. Apa? kesesatannya kesesatannya Mm-mm. itu kembali ke penista agama. Kesesatan pemahaman akidah. Bentar. Gimana Rat? Kesesatannya, pemahamannya, akidah. Berarti kesesatan itu nasab, selebihnya itu adalah jar. Oh iya iya. Jadi, ya kan pemahaman akidah itu kalau dijabarkan jadi pemahamannya akidah ya. Pemahaman Mm-mm. akidah itu miliknya kesesatan gitu ya. Jadi Oh iya iya. yang sesat itu yang diviralkan tuh kesesatannya gitu ya. Oke, siap Ustaz. Terang-terangannya itu apa itu? Terang-terangan itu nasab juga ya itu. Iya, betul. Nasab keterangan yang letaknya di depan. Ya, oke. Mas Frizly, silakan. Halaman website universitas menampilkan nama penerima beasiswa. Silakan, Um, Mas Frizly. Kalau nasabnya itu halaman, lakunya website universitas, Mhm. menampilkan itu kata kerja. Oke, Fiil. Hmm. Penerima beasiswa itu penerimanya ialah um, pelakunya, beasiswa itu keterangannya. Yang menampilkan itu siapa? Halamannya apa namanya yang menampilkan? Halaman, Ya, berarti pelakunya adalah si halaman ya. website Nah, halaman. Oh ya, ya, siap. halaman website universitas ini jadi satu kesatuan dia Rofa. Nah, kalau mau dijabarin lagi, halaman itu Rofa, websitenya universitas ini jar. Sama juga, ini juga sama. Nama berarti sebagai apa dia? Menampilkan apa? Penerima beasiswa, Ya, sebagai apa dia? senama itu profilnya, penerima Pelaku apa beasiswanya, keterangan dia? ya pelaku. Pelaku, dia juga menampilkan, nama ini menampilkan juga, atau nama ini ditampilkan. Kalau gitu namanya keterangan kan? Oh ya, Ya, betul, keterangan. Berarti sebagai apa dia? ya sebagai nasab. Ya, nasab. Nasab, dia kalau mau jabar lagi, ini nasabnya, ini sebagai jarnya. Namanya Ya, penerima beasiswa. Jadi yang pelakunya adalah halamannya, ya. Dia yang menampilkan. Nah, yang ditampilkan apa? Nama. Berarti kan itu sebagai keterangan nasab, ya. Oke, silakan Mas Yahya. Semburan api kompor gas keluar sangat besar. Semburan api kompor gas keluar sangat besar. Semburan api kompor gas itu rofa. Oke, kalau dijabarkan lagi. Semburan rofa, Mm-mm. api kompor gas jer. Oke,
Terus, keluar keluar fiil, betul. sangat besar nasab, nah, Oke, keterangan. sahih ya. Jadi identifikasi dulu yang mana pelakunya, yang mana keterangannya, baru kita masukkan ke istilah tadi ya. Oke, oke, satu lagi ya. Cipratan ombak laut memasuki badan kapal saat badai. Silakan, Mas Najem. Cipratan. Ombak cipratan tuh nasab. Mm-mm. Yang memasuki apa itu? Tentuin dulu. Memasuki itu kecil. Oke, berarti apanya gitu ya? Berarti Pelakunya, ombak laut. Ombak laut tuh Rova. sini ya dari awal ya. Cipratan ombak Iya, laut itu Rafa. ombak laut. Rova. Badan kapal. Badan Hmm. kapal saat badai itu nasab. Ya, kalau mau Badan dijabarkan lain yang di sini, cipratannya ombak laut. Berarti nasabnya tuh cipratan ombak lautnya tuh nasabnya tuh jar. yang mana? Cipratan Mm. Yang masuk itu apa? cipratannya Ombaknya apa? apa cipratannya? Yang masuk. Yang nasab tuh cipratan. Ya, berarti dia sebagai pelaku utamanya, gitu ya. Ya, Nah, betul. cipratan itu rofahnya. Nah, setelahnya ini dia adalah jarnya. Nasab. Besar. Terus badan kapal kalau mau dijabarkan lagi, Badan tuh rofaknya nasab jarnya. badannya Eh, apa? Badannya nasab apa? Rofak tadi. rofak. Kenapa rofak? Badannya kapal. Iya, kalau badannya kapal, kapalnya benar jar. Tapi kalau Oh badannya kan iya. tadi nasab ya, berarti dia tetap nasab. Ya. Oh iya iya. Jadi kalau yang sebelumnya sebelumnya katanya itu bisa rofa, bisa nasab, nggak harus nasab semua gitu ya. Oke, baik Ustaz. Oke, lagi lanjut Mas Frazli. Atlet badminton Indonesia memenangkan turnamen Thomas. Kalau atlet badminton Indonesia itu Rafa-nya Oke, memenangkan itu VL, oke, turnamen Thomas itu keterangan nasab. oke. Kalau dijabarkan lagi, atlet badminton Indonesia yang jarnya yang mana? Yang jarnya itu badminton Indonesia, Oke, sorry. Terus turnamen atlet Thomas turnamen Thomas, yang jarnya ada. jarnya Thomas. Oke, sorry. Nah, itu kalau mau dijabarkan ya, atletnya Rafa, kemudian badminton Indonesia-nya Jar, turnamennya Nasop, Thomasnya adalah Jar. Oke, terakhir Mas Yahya, penjaga toko mengganti senar raket badminton kemarin dalam sekejap. Penjaga toko mengganti senar raket atlet badminton kemarin dalam sekejap. Penjaga toko Rofa Oke. mengganti fiil. Mm-mm. Senar raket atlet badminton itu nasab. Mm-mm. Kemarin dalam sekejap nasab. Ya, jadi dua ya. Kalau dijabarkan penjaga toko, yang jarnya yang mana? Yang jernya itu toko. Oke. Terus senar raket atlet badminton. Yang jer raket atlet badminton. Iya, betul. Nah, ini kepemilikan dari senar ya, dia sebagai jarnya. Jadi senarnya raket atlet badminton. Oke, nah kurang lebih begitu ya untuk pengenalan awal dalam kepahaman kita dalam bahasa Indonesia. Nah, sedangkan kalau dalam bahasa Arab begitu ya. Nah, misalkan ya, ada ini ya empat ini ya, tiga dulu aja. Wa nadal munafiku kafiro. Nada itu memanggil ya. Munafik itu orang munafik, kafir itu orang kafir. Nah, kalau yang pertama, kira-kira
eh, Mas Najem, yang manggil itu siapa, yang dipanggil siapa, pelakunya siapa, kemudian keterangannya siapa. Silakan Mas Najem. Nada tuh nada fi'il madi. Mm-mm. Kembalinya nama tuh al munafiqu pelakunya, Oke, rofaknya, al kafiru itu nasabnya. oke. Yang pertama, munafik memanggil kafir gitu ya. Kalau yang kedua, Mas Prezli, nadal munafiqo kafiru. Sama atau ada terjemahan lain? Kemit, Mas Prezli. Beda. Sebab kalau ini kafir itu pelakunya, munafik itu keterangan. Oke, kafir memanggil munafik. Yang terakhir, yang ketiga, Mas Yahya, nadal kafirul munafiku. Nadal kafirul munafiqu. Eh, belum tahu ya. Gimana cara membedakannya? Cuma saya tahunya itu yang satu doma, yang satu fathah. Oke, nah ini clue-nya di situ. Nah, jadi clue-nya kalau dalam bahasa Arab ya ini secara base ya, yang paling basic. Nah, kalau rofa itu ya dia berstatus atau dia menggunakan dhamma ya. Kalau nasab itu menggunakan fathah. Nah, jadi kalau di sini gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia kan ya, pelaku itu pasti di depan gitu ya. Nah, misalkan ya kalau di sini munafik memanggil kafir. Kalau di sini munafik memanggil kafir, kafir memanggil munafik. Nah, tapi dalam bahasa Arab tidak demikian gitu ya. Urutan itu tidak jadi masalah ya. Tapi yang menjadi perhatian ketika menentukan rofa atau pelakunya melihat dari apa harokatnya. Kalau dia dhamma berarti dia adalah rofa. Kalau dia nasab dia adalah menggunakan fathah. Maka kalau di eh, apa baris pertama kira-kira pelakunya siapa? Munafik. Ya, munafiku ini rofa. Kafiro berarti nasab. Yang kedua, nadal munafiko Kedua, kafiru. berarti pelakunya kafiru. Oke, pelakunya kafir. Maka nasabnya keterangannya adalah C. Nah, kalau yang Munafik. ketiga apa nih Mas Yahya berarti? Nadal kafirul munafiku. Sama. Eh, yang ini pelakunya munafik, Oke, terus nasabnya kafir. oke. Jadi lebih mudah ya. Untuk kita mengetahuinya bisa lebih cepat ya, Hmm. termasuk dalam potongan yang selanjutnya. Nadal kafiru munafiko, berarti kita otomatis tahu kafiru ya berarti rofa, munafiko berarti nasab ya, berarti kafir manggil munafik. Al kafiru nadal munafiku, nah nggak ada masalah juga, letaknya berbeda-beda. Yang penting kita lihat harokatnya. Munafiko ini rofa, kafiro ini nasab, berarti munafik memanggil kafir. Kafirun adal munafiko. Kafiru berarti rofa, al munafiko nasab ya. Berarti kafir memanggil munafik. Jadi dalam bahasa Arab ya urutan itu tidak menjadi problem begitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu ya atau mungkin secara umum gitu ya sering sekali pelaku itu diletakkan di depan. Nah, siapa mengerjakan apa atau siapa sedang berada di mana gitu ya. Nah, tapi dalam bahasa Arab dilihatnya dari mana? Dari akhirannya. Kalau berharokat dhamma maka dia rofa, kalau dia fathah maka dia adalah nasab. Nah, gitu. Nah, coba kita nah ini ya cirinya. Ya, rofa berakhiran u atau un ya. Bisa bentuknya domah biasa atau pakai domah tanwin ya. U atau un. Nasab berakhiran a atau an. Jar berakhiran i atau in. Jadi rofa u un, nasab itu a an, jar itu i in. Supaya lebih mudah ya. Rofa itu u, nasab itu a, jar itu i ya. Oke, boleh dihafal sebentar karena ini jadi basic ya pembelajaran kita untuk menentukan rofa nasab jar. Rofa itu u atau un, ya nasab itu a atau an, jar itu i atau in. Ya, silakan, Fadol. Akhiran rukun, nasab akhiran.
Oke, kita mulai dari Mas Najem, silakan. Untuk rofa uun, kalau nasob aan, kalau jar iin. Oke, Mas Frazli, silakan. Ke mute, Mas Frazli. Kalau rofa u atau un, Oke. nasab a atau an, jar Mhm. i atau in. Oke, Mas Yahya, silakan. Kalau rofa a atau an, It, kalau ulangin. eh kalau rofa itu u atau un, Oke, kalau nasob aan, kalau jer iin. ya. UAI ya. Ini mungkin beda sama aksen AI U ya. Kalau ini UAI, rofa nasab jar. Kenapa rofa diletakkan paling awal? Ya, karena rofa itu yang paling dasar default ya. Paling umum kalau isem itu ya, itu bentuknya adalah rofa. Nanti kalau menentukan nasab atau jar harus ada sebabnya. Nah, itu akan kita pelajari nanti kalau sampai fragmen insyaallah. Nah, untuk menentukan ke ke jenis berwarna merah ya, kata berwarna merah, maka kita jadikan acuan yang tadi ya. Misalkan wa amma adun fa uhliku birihin sorsorin adiyah. Nah, kita bisa ketahui rihin pakai i atau in ya, berarti dia adalah jar. Sorsorin berarti adalah jar. Atiyatin berarti dia adalah jar. Oke, sab'a berarti dia adalah nasab. Layalin ini adalah jar. Sama niyata berarti ini adalah nasab. Ayyamin ini adalah jar. Husuman nasab. Al-qawma menjadi nasab ya. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Ya, dari sini boleh. Silakan dari Mas Yahya dulu boleh gantian. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah yang berwarna merah saja. Jazu rofa Mhm. nakhlin jer Oke. qawiyatin jer Oke. Lanjut. baqiyat Masih masih ya. baqiyatin jer. Oke, sekarang geser Mas Fazli. Wajah Fir'aunu sampai akhdata Rabiah yang berwarna merah. Fir'aunu itu rofa Oke, bil khotiatin itu jar. oke. Rasulah. Rosula itu nasab, Oke. Akhdatan. ahzatan nasab, Oke, robiatan nasab. oke. Alhamdulillah. Lanjut, Mas Najem. Inna lama togol ma'u. Al ma'u rofa Oke, al jawiyati jar. oke. Tazkiratan. Tadkiratan nasab Oke. Udunun. urut rofa wa Mhm. ayatun rofa. Oke. Lanjut, Mas Yahya. Fa'idha nufikha fis suri. Ke mute masih. Fisuri jer Oke, nafkhotun rofa oke, wahidatun rofa oke. Wal jibalu. wal jibalu rofa Dakkatan. tak takatan nasob Oke, wahidatan. wahidatan nasob. Oke, terakhir Mas Frazli. Al waqi'atu. Al-waqi'atun itu rofa, Oke, as-sama'u rofa, oke. wahiyatun Wahiyatun. rofa juga. Ya, oke. Insyaallah mudah ya. Nah, saya Rafa, nasab jar. Jadi base pertama ya, untuk mengetahui pertama adalah Rafa itu adalah pelaku, nasab itu adalah keterangan, kemudian jar itu adalah kata setelahnya. Nah, kemudian rofa bisa kita ketahui cirinya adalah u atau un, kemudian nasab an, a atau an, jar i atau in. Nah, ini yang sangat basic ya, karena nanti eh, sembari berlanjutnya kita belajar, nanti definisi-definisi ini terus berkembang ya. Jadi tidak
Ya kalau mungkin sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, nanti definisi rofa itu sangat luas lagi. Ya. Tapi untuk basic awalnya, maka mengetahui ini menjadi fundamental awal ya. Jadi rofa u atau un, nasab a atau an, jar i atau in. Nah, sebelum kita lanjut ya, ini ada tabel yang mesti dihafalkan. Cara menghafalkannya begini. Ini namanya tabel muslimun ya. Nanti versi perempuannya atau versi muannasnya adalah muslimatun, muslimun. Cara menghafalkannya adalah muslimun, musliman, muslimin ke bawah. Kemudian lanjut keduanya muslimani, muslimaini, muslimaini. Kemudian yang ketiga muslimuna, muslimina, muslimina. Masih ingat yang tadi ya, rofa itu un, nasab itu an, jar itu in ya. Jadi diurut. Rofa, nasab, jar. Muslimun, musliman, muslimin. Nah, kemudian yang kedua, kita ingat kombinasinya. Kalau bentuknya dua, kombinasinya adalah ani, ya dipanjangkan ya. Kemudian aini dengan aini. Nah, jadi muslimun tambahin ani menjadi muslimani. Tambahin aini muslimaini, muslimaini. Nasab dengan jar ketika bentuknya dua, maka sama begitu ya. Kalau yang ketiga bentuk jamaknya ya una, ina, ina. Jadi muslimuna, muslimina, muslimina. Kalau tadi un, an, in untuk yang mufrad atau yang tunggal. Kalau yang musanna bentuk dualnya adalah ani, aini, aini. Kemudian jamaknya adalah una, ina, ina. Nah, jadi kata apapun nanti kalau kita masukkan rumusnya itu. Un, an, in, ani, aini, aini, una, ina, ina. Ya, muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, boleh dihafalkan 2 menit. Nah, nanti kita coba satu persatu. Dari baris ini satu, kedua, ketiga. Oke, kita coba. Silakan dari Mas Najem. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke, Mas Frazli. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani, muslimina, Muslimah ini. muslimina, muslimaini, muslimaini, muslimuna, Hmm. muslimina, muslimina. Oke, ya. Yang kedua itu tadi muslimah ini ya. Muslimah ini, muslimah ini. Kalau Muslimaini. ada yang ketiganya ina, ina. Oke, Mas Yahya silakan. Muslimun, musliman, muslimin, muslimani,
muslimaini, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimina. Oke. Nah, jadi kata kuncinya adalah kita mengingat pola yang ada di belakangnya, ya. Kalau ya pola yang eh, mufrad, insya Allah kita sudah paham ya. An, in, muslimun, musliman, muslimin. Nah, pola yang kedua ditambahkan alif, kemudian tambahin nun ya. Kalau ini ditambahin eh, ya sukun ya, kemudian tapi harokatnya adalah fathah ya. Jadi bunyinya muslimaini, muslimaini. Kalau di sini tambahin doma, tambahin wa nun ya. Kalau di sini tambahin kasro, tambahin ya nun. Ini tambahin kasro, tambahin ya nun. Jadi muslimuna, muslimina, muslimina. Nah, sehingga kalau kata tersebut kita ganti, polanya aja yang kita ingat ya. Misalkan ya, kata munafikun ya. Berarti munafikun, munafiqon, munafiqin. Nah, tinggal diganti tadi ani berarti munafiqoni, munafiqoini, munafiqoini. Nah, kalau yang ketiga tadi una berarti munafiquna, munafiqina, munafiqina. Oke, kita coba ya. Silakan Mas Najm, mustaghfirun dimasukkan ke tabel tadi. Mustaghfirun, mustaghfironi, mustaghfiruna, Ke bawah, mustaghfiran, ke bawah. ke bawah. Nah, Mus mustaghfirun. mustaghfirun, mustaghfiron, mustaghfirin, Oke. mustaghfironi, mustaghfirina, Eh, mustaghfirina, Roni, mustaghfirun, Roini, Roini. oh, mustaghfiroini, mustaghfiroini, Oke. mustaghfiruna, mustaghfirina, mustaghfirina. Oke, silakan Mas Frazri kafirun. Kafirun, ka, kafiron, kafirin, Oke. kafironi, Mhm. kafi, kafiroini, Oke. kafiroini, Mhm. um, kafirun, Nah, kafirina, nah. kafirina. Ya, kafiruna dibaca ya biar beda nanti. Kafiruna, Hmm. kafirina, kafirin. Oke, silakan Mas Yahya Nasihun. Nasibun. Nasihun. Si. Oh, nasihun, nasihan, nasihin, Oke. nasihani, Mhm. na, nasihaini, Mhm. nasihaini, Oke. nasihuna, Mhm. nasihina, Oke. nasihina. Oke. Kita acak satu lagi. Ya, silakan. Katanya adalah khorijun. Silakan Mas Najm. Khorijun, khorijin, khorijan, khorijin, Oke. khorijani, khorijaini, 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 Oke. khorijuna, khorijina, khorijina. Oke. Mas Frazri mu'adzibun. Ke mute. Mohon maaf. Mu'azzibun, mu'azziban, mu'azzibin, mu'azzibuna, Mu'ad. Ulangin. mu'azzib, mu'azzibuna, Itu. Ma. mu'azzibana, Oh, mu'adzibani. mu'azzibani, mu'azzibaini, Mhm. mu'azzibaini, Oke. mu'azzibuna, Mhm. mu'azzibina, mu'azzibina. Oke. Sahih. Lanjut Mas Yahya solihun. Solihun, solihan, solihin, Oke. solihani, solihaini, solihaini, Mhm. solihuna, solihina, solihina. Oke. Ya, itu ya nanti kalau mau mengubah ya prinsipnya yang tadi. Kemudian, nah ini kita berusaha mencoba menentukan ya jenisnya seperti apa. Nah, misalkan nih contohnya, saya kasih contoh mungkin
apa ini deh. Nah, ini contohnya mustaqimun ya. Nah, mustaqimun caranya seperti apa? Dilihat dulu apakah ada tambahan kombinasi yang ada di belakang tadi ya. Tambahan kombinasi itu seperti apa? Contohnya tadi ya, muslimun berarti ada tambahan ani, aini itu ada tambahan ya. Una, ina itu ada tambahan. Berarti itu bentuk dual dan bentuk dari jamak begitu ya. Bentuk dua dan bentuk tiganya. Nah, kalau nggak ada tambahan dari itu semua, berarti itu bentuk satu. Kalau bentuk satu, dilihat apa? Dilihat ujung akhirnya. Mustaqimun. Berarti itu adalah rofa. Bilangannya berapa? Satu. Jadi, saya kembalikan dulu ya ke tabel awal, supaya nggak bingung. Jadi, kalau yang disebut dengan rofa, itu semua yang ada di atas ya. Muslimun, muslimani, muslimin itu rofa. Nasab yang ada di tengah, jar yang ada di sini. Kemudian bilangan satu itu ada di sini. Bilangan dua itu ada di tengah-tengah sini, bilangan tiga ini ada di sini. Jadi kalau ditanya pertama kali melihat ya kata, dilihat dulu ada nggak kombinasi tambahan di sini ya. Tambahan alif dengan nun, tambahan ya nun tapi fathah. Kalau ini tambahan waw nun dengan doma, ini tambahan kasroh dengan ya nun, kasroh dengan ya nun. Kalau tidak ada tambahan ini, maka dikembalikan ke sini. Dilihat harokat belakangnya. Kalau dia rofa, kalau dia doma, dia rofa. Kalau dia nasab, kalau dia fathah, dia nasab. Kalau dia kasroh, dia jar. Berarti kalau kata yang tadi, mustaqimun, berarti bentuknya adalah rofa. Ya. Kenapa? Karena nggak ada tambahan ani, aini, una, ina, nggak ada tambahannya. Berarti dia adalah bentuk tunggal dan dia adalah rofa. Dari mana tahu rofa? Dari mustaqimun. Ya, contoh yang kedua, mursilina. Berarti ada tambahan ina. Berarti ini adalah bagian dari bentuk tiga gitu ya. Untuk bilangan jamak gitu ya. Dari mana taunya? Una, ina, ina ya. Muslimuna, muslimina, muslimina. Mursiluna, mursilina, mursilina. Nah, berarti dia bentuk jamak, bentuk tiga. Nah, bentuknya apa statusnya? Statusnya namanya rofa nasab jar ya. Statusnya apa? Statusnya bisa dua. Kalau tidak nasab, berarti dia bisa jar. Nah, karena ini masih satu kata ya, jadi segala kemungkinan masih kita masukkan. Nanti kalau sudah berbicara fragmen, harus ditentukan salah satu. Apakah dia nasab, apakah dia jar, itu tergantung padanan atau kalimat di setelah atau sebelumnya. Nah, karena ini satu kata, jadi kemungkinannya masih ada dua. Bisa jadi nasab, bisa ada jar. Nah, contoh terakhir, al-hakimah. Al-hakimah. Al-hakimah tidak ada tambahan una ina, una ina ya, maka ini bentuk tunggal. Al-Hakimah berarti bentuk tunggal ya, karena dia fathah berarti nasab. Oke, kita coba dari Mas Najm ya. Rasulaini dengan Al-Qur'an. Rasulaini bentuk musanna Mm-mm. dari nasab dan jar. Oke, sahih ya karena dia aini ya. Oke. Al-Qur'ana. Al-Qur'ana untuk mufrad. Oke, bilangannya mufrad. Kemudian Terus statusnya dari nasab. ya nasab ya. Nah, jadi ini disebut dengan bilangan ya supaya kita samakan. Kemudian di sini disebut dengan status ya. Kalau disebut bilangan, kalau nggak satu, dua, nanti tiga. Kemudian status ya bisa rofa, nasab, jar. Oke, lanjut Mas Frizli nomor 6 dengan nomor 7. Nasironi. Nasirani itu nomor dua. Mm-mm. Em, Statusnya? itu statusnya Rafa, Oke, marfu. sahih. Nah, kemudian solihaini. Solihaini itu masih lagi dua. Oke, Dia bisa statusnya. eh, nasab atau jar. Oke, sahih. Mas Yahya. Ghafilina. Oh, filina statusnya eh bilangan tiga. Mm-mm. Statusnya Terus ina. statusnya ina apa ini? Kalau Rafa tiga, wah. kalau tiga tadi apa? Kombinasinya Tiga itu apa tadi? akhirannya.
Una, ina, ina. Una, ina, ina. Nah, ini ada belakangnya. Gofilina. Berarti apa? Nasab. Ya, bisa nasab, bisa Bisa jar juga. jer. Ya, kan? Gofiluna, gofilina, gofilina. Bisa dua ya. Nasab jar bentuk dual sama bentuk tiganya sama gitu ya. Bentuk musanna dengan bentuk jamaknya sama. Al-kafiruna. Masih masih ya. Al-kafiruna bentuk ketiga. Oke. Statusnya Statusnya una. statusnya rofa. Oh, ya, sorry. Jadi lihat aja belakangannya nih. Nah, kalau nggak ada belakangannya berarti dia tunggal. Ya. Nah, contoh lain ya. Al-baladani. Berarti ani. Ya. Berarti apa ini? Bentuk dual. Statusnya rofa. Oke. Hmm, ini ada satu lagi. Ya. Kita bahas cepat saja. Mab'utsuna dengan majnuni. Ya, silakan Mas Najm. Mab'utsuna Bilangannya. Mab'utsuna bilangannya jamak tiga Oke. Statusnya. rofa Oke. rofa Majnuni. majnun Mm-mm. majnun majnuni jar Oke, bilangannya. satu mufrad. Iya, kalau yang pakai pola itu kan majnuna ya. Kalau mau pakai una, nah dia baru dia bentuk jamak. Nah, kalau ini majnuni ya, bukan kombinasi. Memang ini akar katanya gitu ya. Jadi ini bentuk tunggal ya. Lanjut, syai'an, Mas Frazli dengan insani. Syai'an itu satu, Mm-mm. em, dan bentuknya mansub. Ya, Statusnya mansub. mm-mm. Al Insani. in al insani itu dua, Mm-mm. dan bentuknya mansub atau jar. Nah, Satu, apa? rafa, ya, Nah, ya. ini memang polanya sama, ani. Tapi kalau Hmm. ini kata insan, ini memang akar katanya insan. Nah, berarti ini bentuk tunggal, dia bukan tambahan. Yang dimaksud tambahan, misalkan ada kata muslim. Nah, ditambahin muslimani. Nah, jadi kata dasarnya muslimun, ditambahin pola ani. Tapi kalau ini, kalau kita hilangkan jadi ins doang. Nah, jadi al-insani, itu memang akar katanya adalah insan. Jadi memang bukan tambahan gitu ya. Nah, jadi insan itu bentuk tunggal. Nah, dia bentuk tunggal. Statusnya apa berarti? Insani. Al insan itu I. jar. Ya, sohi. Jar. Jadi yang dikatakan Oke. sebagai tambahan atau kombinasi itu manakala ada tambahan yang dia di luar dari akar katanya. Oke, masalah ini apa masalah nih ya? Silakan Mas Yahya. Masalah ini bilangan dua. Mm-mm. Nah, ini Statusnya saya masih bingung kalau ani. yang status itu kok bisa rofa sama nasab itu caranya saya masih bingung. Oke, caranya gini. Misalkan kata muslimun ya. Kalau bentuk dual, yang dual apa yang jamak yang bingung? Apa dulu semuanya? Kayak Menentukan kalau itu pelaku di sini, atau nah, di bagian sini. Sebentar, saya track sedikit ya. Nah, ini kelihatan ya. Jadi kan kita tadi ngafalnya ke bawah ya. Muslimun, muslimat, mm-mm. muslimin. Oke. Cara menghafal Muslimun, rofa muslimin, gimana? muslimin. Ya, ani itu rofa, aini ya itu nasab dengan jar. Una Hmm, itu rofa, ina itu adalah nasab jar. Gitu. oh iya iya iya. Iya. Oke, kebayang? Oke, coba lagi. Kebayang, kebayang. Kita balik ke soal tadi. Katanya adalah masalah nih ya. Ya, silakan masalah nih. Masalah ini bentuk eh tadi Ani bilangan berarti. dua, Mm-mm.
Terus nah statusnya rofa. Oke, betul. Ad-dinu. Atinu itu Ada tambahannya? bilangan satu, Oke, kemudian bentuknya rofa. betul. Sohei. Satu lagi Mas, ini Mas Yahya biar kebayang. Kafirina. Itu kafiro ini ya. Kafiro ini ya, mohon maaf. Kafiro ini. Kafiro ini itu bilangan dua, Mhm. bentuknya nasab atau cer. Oke, sohei. Alhamdulillah udah kebayang ya. Ya, Lanjut, Mas Najam. Al-alamina. Alamina bentuk jamak dari Mhm. dan jar. Sohei. Jahima. Jahimah, jahim, jahima. Bentuk dari jar, Jar. mufrad jar, mufrad. Mufrad. Jahima. Dan mana sob, Ya, nasab. Satu lagi. Ilahani. ilahani, bentuk dari musanna rofa. Ya, sana akarnya ilahun ya. Ilahun, Ya. ilahan, ilahin, ilahani. Ini adalah rofa. Oke. eh, itu dulu mungkin untuk bahasan kita. Kira-kira ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan dulu, boleh silakan. Sebelum kita lanjutkan nanti insya Allah pekan depan tentang tabel muslimatun. Ada? Boleh. Eh, Mas Frazli, Ustaz, Mas. kalau untuk Boleh. al-insani itu kalau Hmm? musanna Hmm? itu al-insanani betulkah? Kalau mufrad untuk al-insan, Iya, marfu untuk insan, bentuknya apa? bentuknya dual Mhm. untuk marfu, adakah Mhm. itu al-insanani untuk Al-insanani. untuk musanna? Insun, Kan insan. umum. Kan untuk 14 kan al-insani itu mufrad kan. Kalau Mhm. dualnya al-insanani ya. Al-insanani. Kalau untuk musanna, maaf. Mhm. Insanani, Nah, musana, dual ya. ya itu dual. Iya, betul. Betul ya. Mhm. Boleh ada lagi, silakan. Atau ada yang berbeda mungkin dulu mempelajarinya karena ini kan mungkin sudah pernah belajar ya. Kalau memang sudah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, ya mungkin ada istilahnya sebab bukan downgrade ya, tapi penyesuaian istilah ya dari awal ya. Tapi kalau belum pernah belajar istilah Arab sebelumnya, ya insya Allah lebih mudah gitu ya. Tapi kalau sudah pernah belajar dengan istilah Arab sebelumnya, biasanya akan mungkin ya meraba ini istilahnya dulu apa ya gitu ya, menggunakan istilah-istilah Arabnya apa. Nah ini mungkin karena memang sistem pembelajaran Quran Arabic didesain ya, mempelajari dari basic awal, nanti meningkat lagi, meningkat lagi. Jadi memang ada pembaruan nanti ya istilah-istilah ya termasuk jar yang kita pahami sekarang kan adalah kata setelahnya ya. Nah, nanti kalau sudah sampai fragmen itu berubah lagi istilahnya. Tapi insya Allah pelan-pelan nanti kita perbarui ya. Oke, kalau Mas Prezli ini mengganggu ya waktunya ini karena di sana berarti jam berapa ya? Sekarang 6:30 pagi. Oh pagi ya, oh, aman ya berarti. Ya, Ya. Iya, iya, iya. Saya kira tengah malam enggak ya? Oke, Mas Yahya, Mas Najam ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Cukup Ustaz. Cukup ya. Oke, kalau cukup insya Allah karena di sini sudah maghrib ya, eh, kita cukupkan dulu insya Allah untuk pertemuan awal ini. Nanti silakan kalau ini mau di latihan belum ada sini. Kalau mau latihan insya Allah masih
sama ya. Nanti pekan depan kita mempelajari lanjutannya tentang tabel muslimatun ya. Ini saya fotokan buat hafalan ya nanti. Silakan nanti teman-teman boleh hafalkan. Sedikit perbedaannya kalau tabel muslimatun tuh pakai tak marbuto ya dan ada unsur taknya ya. Muslimatani, muslimataini, muslimataini, muslimatun, muslimatin, muslimatin. Bentuk jamaknya juga berbeda. Nah, baru nanti kita akan masuk kepada apa namanya kosakata lebih lanjut dan insya Allah nanti sekalian disampaikan hikmah ya pembelajaran kita mengenai ism, fiil dan juga harf. Oke, taib adani Allah wa iyyakum ajma'in. Syukron ala husni ihtimaminkum. Mudah-mudahan diistiqomahkan insyaallah dalam kebaikan-kebaikan dan mudah-mudahan langkah baik ini ya niat baik ini bisa senantiasa diistiqomahkan dalam jalan-jalan kebaikan insyaallah. Kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan istighfar astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terima kasih, Ustaz. Terima kasih. Sami-sami.